Shalom, selamat sore Bapak Ibu. Kita bersyukur jikalau pada sore hari ini kita diberikan kesempatan untuk berkumpul kembali di ibadah sore hari Kamis pada hari ini. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang Kristen, saya melihat ada begitu banyak orang yang hanya sekedar menjadi orang Kristen secara KTP, tetapi di dalam perbuatan mereka sehari-hari tidak bisa menunjukkan bahwa mereka adalah orang yang beriman kepada Yesus. Dan pada sore hari ini mari kita belajar kebenaran firman Allah yang terdapat di dalam Yakobus pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-14 sampai 26. Yakobus pasal 2 ayatnya yang ke-14 sampai ayat 26. Saya akan membacakan bagi kita semua. Apakah gunanya, saudara-saudaraku, jika seseorang mengatakan bahwa ia mempunyai iman padahal ia tidak mempunyai perbuatan? Dapatkah iman itu menyelamatkan dia? Jika seorang saudara atau saudari tidak mempunyai pakaian dan kekurangan makanan sehari-hari, dan seorang dari antara kamu berkata, "Selamat jalan, kenakanlah kain panas dan makanlah sampai kenyang," tetapi ia tidak memberikan kepadanya apa yang perlu bagi tubuhnya, apakah gunanya itu? Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, apakah iman itu pada kehendaknya adalah mati? Maka iman itu pada kehendaknya adalah mati. Tetapi mungkin ada orang berkata, "Padamu ada iman dan padaku ada perbuatan." Aku akan menjawab dia, "Tunjukkanlah kepadaku iman itu tanpa perbuatan, dan aku akan menunjukkan kepadamu imanku dari perbuatanku. Engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah, itu baik. Tetapi setan-setan pun juga percaya akan hal itu, dan mereka gemetar. Hai manusia yang bebal, maukah engkau mengakui sekarang bahwa iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong? Bukankah Abraham bapa kita dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya ketika ia mempersembahkan Ishak anaknya di atas mezbah? Kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan, dan oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna. Dengan jalan demikian genaplah nas yang mengatakan, "Lalu percayalah Abraham kepada Allah, maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Karena itu Abraham disebut sahabat Allah." Jadi kamu lihat bahwa manusia dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya, dan bukan hanya karena iman. Dan bukankah demikian juga Rahab pelacur itu dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya ketika ia menyembunyikan orang-orang yang disuruh itu di dalam rumahnya, lalu menolong mereka lolos melalui jalan yang lain? Sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian jugalah iman tanpa perbuatan adalah mati. Saudaraku yang terkasih, surat Yakobus ditulis oleh Rasul Yakobus, dan dia menulis surat ini kepada orang-orang yang percaya yang telah tersebar di berbagai tempat, atau yang dikatakan ke-12 suku di perantauan. Kalau baca di pasal 1 ayatnya yang pertama, di situ orang-orang Kristen pada saat itu terpisah-pisah atau terpecah-pecah dengan berbagai tempat. Tetapi keadaan orang Kristen pada saat itu, saudaraku, mereka dalam penganiayaan. Mereka dalam penganiayaan oleh Roma pada saat itu. Dan keadaan orang-orang Kristen pada saat itu, saudaraku, ada orang-orang yang sombong di tengah-tengah penganiayaan itu. Ada juga orang-orang yang tidak mau berbagi. Ada juga orang-orang yang memandang muka atau membeda-bedakan
status derajat orang lain. Sebagai terkasih, kita yang pelajari pada sore hari ini yaitu bukti iman kita di dalam perbuatan. Yang pertama, saudaraku, mari kita membaca di dalam Yakobus pasal 2 ayat 15 dan 17 yang telah saya baca tadi. Di situ dikatakan bahwa demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Saudaraku yang terkasih, bukti iman kita yang pertama kita lakukan menurut Yakobus adalah memberi. Di dalam ayat 15 dan 16, di situ dia memberikan suatu contoh seseorang yang membutuhkan makanan dan pakaian. Itu dikatakan bahwa jika seorang saudara atau saudari tidak mempunyai pakaian dan kekurangan makanan sehari-hari, dan seorang dari antara kamu berkata, "Selamat jalan, kenakan kain panas dan makanlah sampai kenyang," tetapi ia tidak memberikan kepadanya apa yang perlu bagi tubuhnya, dan apakah yang dia gunakan itu? Saudaraku yang terkasih, hal memberi adalah memang bukan sesuatu hal yang baru bagi kita. Tetapi kalau kita melihat di dalam konteks Yakobus ini, ada beberapa jemaat orang-orang Kristen yang tidak mau berbagi, memberi kepada orang lain. Ketika melihat saudaranya sengsara, ketika melihat saudaranya membutuhkan pertolongan, dia berkata tadi kalau di tentang pakaian, dia berkata selamat jalan. Kalau bahasa sehari-harinya, selamat jalan, hati-hati di jalan, jangan lupa pakai pakaian supaya terhindar dari panas. Tetapi orang itu tidak mempunyai pakaian yang membuat dia terhindar dari panas. Tetapi kita bisa mengatakan seseorang pakai payung, tapi orang itu tidak mempunyai payung kalau di zaman sekarang. Kita mengatakan kepada yang lain, makan dengan kenyang, tetapi orang itu tidak mempunyai makanan. Itu yang dikatakan oleh Yakobus adalah kita sedang beromong kosong jikalau kita berkata kepada orang yang membutuhkan, hati-hati di jalan, pakailah payung supaya tidak kena panas matahari, dan orang itu membutuhkan dan tidak ada. Dan sementara kita hanya sekedar berkata-kata, tetapi tidak mau memberikan apa yang dia butuhkan. Itu yang dikatakan oleh Rasul Yakobus kepada orang-orang jemaat pada saat itu, bahwa jangan hanya sekedar berkata soal memberi, tetapi nyatakan di dalam perbuatanmu. Kamu berikan, kau harus berikan kepada orang itu apa yang ia butuhkan. Maka itu salah satu bahwa engkau orang yang beriman kepada Yesus. Yang kedua, saudaraku, di dalam Yakobus ini ada begitu banyak tentang pengajaran-pengajaran, penghiburan, penguatan kepada orang-orang percaya, dan ada juga teguran-teguran kepada orang-orang yang percaya. Yang kedua yaitu jangan memandang muka. Mari kita baca di dalam Yakobus 2 ayat 2 dan 4. Mari Bapak Ibu memperhatikan Yakobus 2 ayat 2 sampai 4. Sebab jika ada seseorang masuk ke dalam perkumpulanmu dengan memakai cincin emas dan pakaian indah, dan datang juga seorang miskin ke situ dengan memakai pakaian buruk, dan kamu menghormati orang yang berpakaian indah itu dan berkata kepadanya, silakan duduk, silakan Tuhan duduk di tempat yang baik ini, sedang kepada orang yang miskin itu kamu berkata, berdirilah di sana atau duduklah di lantai ini dekat tumpuan kakiku. Bukankah kamu telah membuat perbedaan di dalam hatimu dan bertindak sebagai hakim dengan pikiran yang jahat? Saudaraku yang terkasih, memang menghormati orang kaya ini, terkadang kita juga sebagai orang-orang secara manusiawi kita, pasti kita lebih sungkan kepada pejabat,
orang kaya daripada orang yang biasa-biasa sederhana seperti kita. Pasti berbeda cara kita menghormati pejabat, orang kaya. Kalau dia berkata tadi orang yang pakai cincin emas, pakaiannya yang mewah, pasti ada perbedaan cara menghormati orang pejabat, orang kaya daripada orang miskin. Dan itu yang terjadi di dalam gereja Tuhan, seperti yang dituliskan oleh Yakobus ini. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, tidak dipungkiri jikalau pada hari ini juga bisa terjadi di dalam kehidupan kita sehari-hari. Yakobus berkata bahwa bukankah kamu telah membuat perbedaan di dalam hatimu dan bertindak sebagai hakim dengan pikiran yang jahat. Alkitab menuliskan bahwa jika kita membedakan penghormatan kepada orang kaya dan orang miskin, maka dia berkata kita sedang melakukan kejahatan. Kenapa saudaraku? Karena ketika kita melakukan penghormatan kepada orang kaya akan mampu membalaskan lebih daripada itu. Tetapi jika saya dan saudara melakukan kepada orang yang tidak mempunyai apa-apa, justru orang itu tidak akan mampu melakukan apa yang kita lakukan. Dan itulah yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Bukan hanya sekedar mensanjung orang-orang besar, bukan hanya sekedar menghormati orang-orang yang kaya, tetapi mengabaikan orang-orang yang terabaikan di dalam gereja Tuhan. Dan ini yang selalu terlalaikan di dalam gereja-gereja Tuhan masa kini, saudaraku, yaitu mengabaikan orang-orang miskin di dalam gereja, mengabaikan orang-orang yang tidak mempunyai apa-apa di dalam gereja, mengabaikan orang-orang yang tidak bisa melakukan atau istilahnya tidak bisa memberikan yang lebih besar terhadap gereja. Pasti orang itu tidak akan terpandang. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, manusia di hadapan Allah adalah sama. Manusia di hadapan Tuhan adalah sama-sama orang berdosa, dan tidak ada kelebihan yang menonjol satupun dari kehidupan manusia satu dengan yang lain. Di hadapan Allah saya dan saudara tidak ada perbedaannya, karena Allah tidak melihat kita di dalam kelebihan kita, Allah tidak melihat kita di dalam kelemahan kita, tetapi Allah melihat kita di dalam kasih-Nya, bahwa kita adalah orang-orang yang seharusnya binasa, tetapi karena kasih Allah menyelamatkan saya dan saudara semua. Maka saudaraku yang terkasih, setiap orang yang percaya kepada Yesus akan memiliki pengertian bahwa memberi penghormatan kepada manusia harus sama. Artinya bahwa tidak ada yang lebih daripada si A daripada si B. Setiap orang yang percaya kepada Yesus maka memiliki cara pandang kita harus sama dengan Allah, harus sama dengan Tuhan Yesus. Ketika Ia memandang semua orang, di matanya adalah sama. Maka itu saudara yang terkasih, kita sebagai orang yang beriman kepada Yesus, marilah kita tunjukkan iman kita kepada dunia ini dengan cara tidak membeda-bedakan siapa orang lain di hadapan kita. Jikalau kita melihat pelayanan Tuhan kita Yesus Kristus di dalam keempat Injil, Tuhan Yesus lebih banyak bergaul kepada orang-orang yang teraniaya, kepada orang-orang yang terabaikan. Dia lebih banyak bergaul kepada orang-orang yang tidak terpandang, saudaraku. Dan dia juga tidak meninggalkan atau membenci orang-orang yang kaya pada saat itu.
tetapi dia menunjukkan kepada dunia, dia menunjukkan kepada kita semua orang percaya bagaimana kita memandang sesama kita, bagaimana kita menghormati sesama kita manusia, supaya jangan sampai kita menghormati satu yang lain melebihi daripada yang lain juga. Marilah kita menghargai setiap orang. Jangan sampai kita memandang muka orang, jangan sampai kita memandang harta orang, maka kita hanya menghormati orang kaya saja, tetapi orang-orang miskin, orang-orang yang terabaikan, kita abaikan. Dan itu yang firman Tuhan berkata, kita telah menjadi hakim yang jahat di dalam pikiran kita. Dan selanjutnya saudaraku, itu dikatakan bahwa bagaimana kita menunjukkan iman kita kepada dunia ini, yaitu menjaga perkataan. Mari kita membaca di dalam Yakobus 3 ayat 6. Di situ dikatakan bahwa lidah pun adalah api. Ia merupakan suatu dunia kejahatan dan mengambil tempat di antara anggota-anggota tubuh kita sebagai sesuatu yang dapat menodai seluruh tubuh dan menyalakan roda kehidupan kita, sedang ia sendiri dinyalakan oleh api neraka. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, lidah kita ini adalah salah satu anggota tubuh yang sangat kecil dan salah satu anggota tubuh yang sulit dikuasai oleh kita manusia. Yakobus memperingatkan orang-orang percaya pada saat itu bahwa jika engkau benar-benar orang beriman kepada Yesus, maka jagalah perkataanmu terhadap orang lain. Melalui perkataan kita, orang lain bisa saling berbunuhan. Melalui perkataan kita yang sederhana, lidah kita yang sederhana ini bisa membuat peperangan antara keluarga, bisa satu suku, bahkan negara pun bisa berperang hanya gara-gara lidah kita ini. Artinya bahwa Yakobus mengingatkan kita, mengingatkan setiap orang percaya bahwa kita harus menguasai diri kita di dalam perkataan kita kepada setiap orang. Kita harus menguasai diri kita di dalam ucapan kita kepada orang lain. Saudaraku yang terkasih, lidah digambarkan seperti api, api yang membakar. Satu mancis yang sangat kecil, korek api yang sangat kecil, mampu membakar satu hutan teretes ini. Begitu gambaran dengan ucapan-ucapan yang keluar di dalam mulut saya dan saudara. Ketika ucapan kita sesuatu hal yang tidak baik, yang membuat orang lain tersinggung, yang membuat orang lain bisa berantem di dalam keluarga, di dalam sosial, di dalam masyarakat, sama seperti api tadi yang kecil yang mampu membakar hutan yang besar. Demikian lidah kita yang kecil ini mampu membuat ribuan orang bisa berantem, saudaraku. Dan itu yang diingatkan oleh Rasul Yakobus kepada orang-orang percaya pada saat itu, supaya engkau harus menjaga perkataanmu, supaya setiap perkataanmu justru memberkati orang lain, saudaraku. Dalam kehidupan kita orang Kristen masa kini, marilah saudaraku yang terkasih, kita menjaga setiap perkataan kita yang keluar dari mulut kita. Mari kita tunjukkan kepada dunia bahwa kita adalah orang-orang yang beriman kepada Yesus, dengan cara hal menjaga perkataan kita kepada orang lain, menjaga setiap ucapan kita kepada orang lain. Dengan cara itu, saudaraku, orang lain bisa melihat Yesus di dalam kehidupan saya dan saudara sekalian.
Tuhan Yesus tidak pernah melontarkan kata-kata yang kasar, yang membuat orang tersakiti dengan kata-katanya. Tuhan Yesus selalu berkata dengan lembut. Ia sejak mengucapkan perkataannya duluan memikirkan apa yang dia lontarkan. Tetapi kebanyakan kita, orang-orang percaya, bahkan manusia yang berdosa ini, justru duluan berkata, baru mulai berpikir, apa tadi yang saya katakan ya? Oh, ternyata seharusnya saya tidak katakan begitu. Tetapi jika kata-kata kita setiap hari, saudara yang terkasih, yang tidak baik ini, itu akan membuat kita menjadi batu sandungan kepada orang lain, dengan mereka mengenal siapa Yesus dalam kehidupan saya dan saudara. Dan selanjutnya yang ada di Yakobus ini, mari kita membaca di dalam Yakobus pasal 5 ayatnya yang keempat. Di situ dikatakan, Yakobus pasal 5 ayat yang keempat, sesungguhnya telah terdengar teriakan besar karena upah yang kamu tahan dari buruh yang telah menuai hasil ladangmu, dan telah sampai ke telinga Tuhan semesta alam keluhan mereka yang menyabit panen. Saat itu saudaraku, di tengah-tengah masalah, di tengah-tengah tantangan orang-orang Kristen pada saat itu, ada juga beberapa di antara mereka yang sangat kaya raya. Ada juga beberapa orang Kristen pada saat itu yang kaya, bahkan memperkerjakan orang lain di dalam ladangnya. Tetapi saudara yang terkasih, ternyata orang kaya, beberapa orang kaya saat itu memiliki keserakahan di dalam kekayaan harta dunia ini. Bahkan ketika mereka memberi pekerjaan kepada orang lain, firman Tuhan berkata, justru mereka menahan upah bagi orang itu. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus, mungkin ada di antara kita yang memiliki usaha dan memperkerjakan orang lain. Firman Tuhan mengingatkan bahwa jangan sampai kita membuat orang yang bekerja terhadap kita berteriak kepada Allah karena kecurangan yang kita lakukan dengan cara menahan upah orang lain. Saudara yang terkasih, dan berbagai macam yang telah kita lihat dan telah kita pelajari pada sore hari ini, marilah saudaraku kita membuktikan kepada dunia ini siapa kita dan bagaimana iman kita di dalam Yesus Kristus. Firman Tuhan tadi yang telah kita baca di dalam Yakobus 2 ayat 26, di situ dikatakan bahwa sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian jugalah iman tanpa perbuatan adalah mati. Saudaraku yang terkasih, janganlah hanya sampai kita hanya beromong kosong di hadapan orang-orang. Jangan sampai kita hanya dikatakan orang beriman. Jangan sampai kita hanya mengaku-ngaku sebagai orang yang percaya kepada Yesus, tetapi perbuatan kita tidak menunjukkan bahwa kita adalah orang-orang yang percaya kepada Yesus. Kita telah belajar pada sore hari ini bagaimana kita memberi kepada orang lain, bagaimana kita memandang orang lain, dan kita juga harus menjaga perkataan kita terhadap orang lain, terhadap sesama kita, dan kita juga memberikan upah bagi orang yang bekerja sesuai dengan pekerjaannya. Jikalau kita mampu melakukan hal ini, saudaraku, maka kita telah membuktikan kepada mereka siapa kita. Firman Tuhan berkata bahwa iman tanpa perbuatan adalah mati. Memang firman Tuhan yang lain berkata bahwa
Kita selamat bukan karena hasil perbuatan itu, saudaraku. Tetapi dalam Yakobus ini dia menekankan bahwa bagaimana kita beriman dan kita akan berjalan dalam iman itu, dan kita akan membuktikan kepada dunia bahwa inilah iman saya. Inilah kepercayaan saya kepada Yesus. Inilah yang saya imani. Saya akan memberi kepada orang yang membutuhkan. Saya tidak memandang orang dengan membedakan status orang lain. Saya bisa mampu menjaga perkataan-perkataan saya, sehingga di dalam kehidupan saya tidak ada musuh karena perkataan saya. Dan saya memberikan apa yang menjadi upah bagi orang lain. Sehingga melalui renungan pada sore hari ini, saudaraku, jika kita mampu melakukan hal ini, maka kita telah membuktikan kepada dunia, kepada orang-orang yang tidak percaya kepada Yesus, kepada orang-orang yang sesama iman kita, bahwa saya dan saudara orang yang benar-benar beriman di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus.